Sekarang di sini kita akan lanjutkan tentang pembahasan domir. Domir itu artinya kata ganti orang. Baik, secara umum bahwasanya domir dia terbagi menjadi 3 kelompok. Di sini ada yang dinamakan dengan domir munfasil. Kemudian ada domir muttasil. Kemudian ada pula domir mustatir. Kita akan belajar satu persatu. Baik, sekarang yang pertama adalah domir munfasil. Apa itu domir munfasil? Di sini disebutkan bahwasanya domir munfasil adalah domir yang terpisah dengan kata yang lain. Jadi, dia terpisah dengan kata yang lain. Untuk domir-domir munfasil di sini telah kita sebutkan, ya, kita perhatikan dulu, nanti boleh untuk ditirukan, ya, saya akan bacakan di sini domir-domir munfasil, yaitu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Saya ulang, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Di sini dia adalah kelompok domir-domir munfasil, yaitu domir yang dia terpisah dengan kata yang lain. Dari sisi pengucapannya dia terpisah dari kata yang lain. Baik, untuk cara pembacaannya dan cara penggunaannya kita perhatikan. Bahwasanya di sini dia sudah kita susun, ada dalam deretan baris, kemudian ada deretan kolom. Kita perhatikan bahwasanya untuk baris yang pertama dan kedua, yaitu huwa huma hum, hiya huma hunna, ini digunakan untuk kelompok orang ketiga. Orang ketiga itu orang yang tidak tampak, orang yang tidak hadir di hadapan kita. Jadi untuk baris pertama dan kedua dia adalah untuk orang yang tidak hadir, orang yang gaib. Hanya saja untuk baris yang pertama dia digunakan untuk jenis laki-laki, sedangkan baris yang kedua untuk perempuan. Sedangkan untuk baris yang ketiga dan keempat, di sini anta antuma antum, anti antuma antunna, ini untuk orang kedua. Orang kedua itu orang yang kita ajak bicara, mukhatab, orang yang ada di hadapan kita, orang yang kita ajak bicara. Hanya saja untuk kelompok baris yang ketiga, ini diperhatikan anta antuma antum, ini untuk jenis laki-laki, sedangkan anti antuma antunna untuk jenis perempuan. Dan untuk baris yang terakhir ana nahnu, ini untuk orang yang berbicara atau dikenal dengan mutakalim. Ini boleh untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Ya, sudah dapat dipahami saya kira. Kemudian kita cara membacanya dirubah, yaitu dari kolom, yaitu huwa, hiya, anta, anti, ana. Nah itu di bagian kanan. Itu untuk tunggal, untuk kata ganti orang tunggal. Kemudian yang huma, huma, antuma, antuma, nah ini untuk double, untuk 2 orang. Kemudian yang terakhir hum, hunna, antum, kemudian antunna, kemudian nahnu. Nah di sini untuk jamak. Jamak itu lebih dari 2 orang. Hanya saja yang nahnu dia boleh untuk double, karena 2 orang itu sudah dianggap jamak untuk kelompok mutakalim, untuk kelompok orang yang berbicara. Baik, misalnya kita akan coba latihan membaca tabel. Di sini kita perhatikan, misalnya huwa. Huwa di sini dia terletak di baris yang pertama, berarti untuk orang ketiga. Orang ketiga kan dia, ya, dia. Kemudian dia untuk laki-laki, kita perhatikan. Dan jumlahnya dari kolomnya kita lihat untuk tunggal, untuk 1 orang. Maka cara pengertiannya ya dia seorang laki-laki.
Dia karena memang orang ketiga, nggak tampak. Kemudian kalau kolomnya dia kan satu orang, berarti seorang laki-laki. Kemudian misalnya huma. Di sini diperhatikan huma. Huma ternyata ada dua, di baris pertama dan kedua juga ada. Berarti di sini untuk laki-laki boleh, untuk perempuan juga boleh. Hanya saja dia untuk orang ketiga. Orang ketiga mereka kan orang ketiga, nggak hadir di hadapan kita. Dan kita lihat dia di kolom yang kedua, double, untuk double ya. Berarti pengertiannya mereka dua orang laki-laki atau perempuan. Baik, misalnya hum. Kita perhatikan di sini hum, ya. Sekali lagi dia juga di baris yang pertama untuk orang ketiga, dan dia untuk laki-laki. Dan dia dari sisi jumlah bilangan orangnya dia jamak ya. Kita perhatikan di kolom yang ketiga ya. Maka cara pengertiannya ya mereka para lelaki. Baik, kemudian ada pula contoh yang lain, misalnya anta. Ini berarti kamu seorang laki-laki. Nah, karena memang dia untuk mukhatab, untuk orang kedua, anta. Kita perhatikan kan untuk orang kedua. Untuk orang kedua, dan dari sisi jumlahnya dia tunggal, maka kamu seorang laki-laki. Kemudian contoh yang lain antum, kalian para lelaki. Kita perhatikan tabelnya. Dan demikian pula untuk contoh-contoh yang lain, silahkan dicoba sendiri ya, silahkan dicoba sendiri. Itu semuanya termasuk domir munfasil, yaitu domir yang terpisah dengan kata yang lain. Contohnya misalnya apa maksudnya terpisah toh? Misalnya kita sebutkan contohnya misalnya huwa ustadun. Kita perhatikan huwa ustadun. Dia adalah seorang ustad. Kita perhatikan domir huwa di sini dia terpisah dari kata ustad. Ya, terpisah toh? Huwa sama ustad dia terpisah. Maka huwa dia termasuk kelompok domir munfasil. Tadi cara pembacanya kan kita sudah belajar. Kemudian ana muslimun, aku adalah seorang muslim. Di sini kita perhatikan ana dia termasuk domir untuk apa? Mutakallim ya, mutakallim, orang yang berbicara. Jumlah orangnya berapa? 1 ya, 1. Baik, itu untuk domir munfasil. Kemudian yang kelompok yang kedua dari domir, kita perhatikan, kita akan bahas kelompok yang kedua, yaitu domir muttasil. Domir muttasil. Apa itu domir muttasil? Di sini dijelaskan bahwasanya domir muttasil adalah domir yang bersambung dengan kata yang lain. Kalau tadi munfasil dia tidak bersambung, kalau muttasil dia bersambung. Maka contohnya nanti kita akan sebutkan, sekalian saya akan sebutkan domirnya tersebut, dia digandeng dengan kata yang lain. Kita perhatikan, misalnya saya bacakan, nanti boleh untuk ditirukan. Di sini contohnya misalnya kita akan membuat contoh dari domir mutasil yang disambung dengan kata, misalnya kitab. Maka saya baca dulu. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Kitabuka, kitabukuma, kitabukum. Kitabuki, kitabukuma, kitabukunna. Kitabi, kitabuna. Ya, sekali lagi saya baca, diperhatikan baik-baik. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Kitabuka, kitabukuma, kitabukum. Kitabuki, kitabukuma, kitabukunna. Kitabi, kitabuna. Baik, cara penggunaannya pun sama. Cara penggunaan pun sama dari cara pembacaan tabel. Namun kita perhatikan dulu sebentar. Di sini yang saya warnai yaitu hu, huma, hum, ha, dan seterusnya. Ini domir muttasil. Kita perhatikan dia disambung dengan kata yang lain, yaitu kata apa? Kitab. Jadi dia termasuk domir muttasil. Domir yang bersambung dengan kata
yang lain. Biasanya dia kalau disambung dengan suatu isim, dia menunjukkan arti kepemilikan. Dia menunjukkan arti apa? Kepemilikan. Baik, contohnya misalnya kita akan belajar cara pembacaan tabel. Di sini misalnya contohnya kitabuhu. Kitabuhu. Kita perhatikan dia terletak di baris yang pertama. Terletak di baris yang pertama. Yaitu untuk orang ketiga. Namun kita lihat hu, ya, hu dia di kolom yang pertama untuk tunggal, ya toh, untuk tunggal. Maka artinya bukunya, maksudnya buku milik laki-laki itu. Ya, laki-lakinya cuma satu orang. Sekali lagi tadi biasanya kalau dhamir muttasil itu disambung dengan isim, dia menunjukkan arti kepemilikan. Kemudian kita akan coba contoh yang lain, misalnya kitabuhunna, kita lacak, ya, kita lacak. Di mana letaknya? Di sini ya. Kitabuhunna di baris yang kedua. Nah, di baris yang kedua. Ternyata dia untuk orang ketiga dan perempuan. Untuk jumlah bilangan jamak. Berarti cara pengertiannya bagaimana? Yaitu buku mereka. Artinya buku milik para perempuan itu. Ya, perempuannya banyak, lebih dari 2. Contoh yang lain misalnya kitabuna. Kitabuna. Artinya kitabuna, buku kami. Karena dia terletak di baris yang kelima, terakhir. Untuk mutakalim, untuk orang yang berbicara. Boleh untuk 2 orang, boleh untuk jamak. Jadi buku kami di sini bisa mewakili 2 orang, bisa mewakili berapa? Lebih dari 2 orang. Yang jelas, jamak. Ya. Baik. Itu untuk dhamir-dhamir muttasil. Saya kira sudah dapat dipahami. Intinya ya dihafal saja. Nah, dipraktekkan, kemudian dihafal. Nanti insya Allah kita akan paham dhamir-dhamir yang termasuk dhamir munfasil maupun dhamir muttasil. Kemudian yang ketiga adalah dhamir mustatir. Jadi sudah kita bahas dhamir munfasil, dhamir muttasil. Sekarang dhamir mustatir. Apa itu dhamir mustatir? Di sini dijelaskan, dhamir mustatir adalah dhamir yang tersembunyi, ya, dhamir yang tersembunyi dalam suatu kata. Jadi dhamir ini tidak tampak. Jadi dia sudah tersembunyi di dalam suatu kata. Suatu kata dia sudah mengandung dhamir. Misalnya kita perhatikan contohnya kataba. Kataba ini fi'il. Arti kataba, dia telah membaca. Loh, dianya di mana? Tersembunyi di dalam kata-kata ba. Ini sudah dalam kata-kata ba ini sudah mengandung dhamir dia, ya, dhamir dia. Artinya dia telah membaca. Kemudian afhamu, artinya afhamu ini saya sedang memahami. Loh, mana sayanya? Sayanya tersembunyi dalam fi'il afhamu. Ya, mungkin dapat dipahami secara global ya. Nanti insya Allah akan datang penjelasannya lebih terperinci tentang dhamir-dhamir mustatir, ya, dhamir-dhamir mustatir yang dia tersembunyi di dalam suatu kata. Insya Allah kita akan